Kita sudah memasuki puasa yang ke-6 ya, malam ini. Insyaallah kita puasa yang telah lalu merupakan puasa yang terbaik yang kita lakukan. Allah menerima puasa-puasa kita, ibadah-ibadah kita lainnya, dan menjadikan kita semakin berkualitas dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saimin dan saimat yang dirahmati Allah, pada malam ini masih bicara soal iman ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 15 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya hanya saja, itu innama ya, sebagaimana juga saya kemarin sampaikan. Sungguhnya hanya saja yang disebut orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Kemudian setelah itu ciri yang keduanya adalah wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian dia berjuang. Artinya seorang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Jadi tidak ada ketika kita diperintah oleh Allah untuk sholat, ya sholat. Tidak membantah, tidak malas-malas, tidak melakukan hal-hal yang mencoba untuk kita menghindar dari perintah itu. Ketika kita disuruh puasa, kita berpuasa dengan sepenuh hati, sepenuh keikhlasan. Ketika kita disuruh berzakat, maka kita keluarkan zakat kita. Nah, itu orang-orang yang beriman. Ya. Dia tidak ragu. Memangnya ada iman yang atau orang yang ragu dengan keimanan dirinya? Ada. Ya. Yaitu misalnya, mungkin kalau untuk diperintahkan sholat, puasa, berhaji, nggak ada masalah, ya, karena itu lebih untuk dirinya, gitu ya, dirinya dengan Allah. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk misalnya berhukum dengan hukum Allah, maka di sini orang mulai ragu. Apa iya hukum Allah bisa menyelesaikan masalah? Gitu. Ketika ada orang berteriak-teriak Indonesia bersyariah misalnya, wah, dengan serta-merta mereka menyerang dari semua arah, gitu ya. Apa itu syariah? Itu hanya akan membuat bangsa ini terpecah belah, gitu. Segala macam ucapan-ucapan yang menghantam, ya, ide-ide untuk memberlakukan nilai-nilai Islam dalam kehidupan langsung dihantam habis-habisan. Tidak ada tempat. Yang menghantamnya pun bukan orang kafir, orang kita sendiri. Ya. Orang kita sendiri yang menghantamnya. Awas, kalau berlaku syariah itu berartinya memberlakukan hukum orang-orang Arab. Padahal kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia asli. Ya. Islam kita Islam Nusantara. Gitu. Ya. Kalau yang Islam yang dibawa oleh Muhammad itu dari Arab, Islam Arab namanya. Nah, ini tentu saja bukan ciri seorang mukmin yang benar. Karena orang beriman benar itu ketika dia disuruh menegakkan hukum, kan jelas hukumnya. Kata Allah,
wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Itu 3 kali disebut di surah yang sama di Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ya. Ada 3 kategori yang menyebabkan seseorang menjadi kafir, zalim dan fasik. Kalau dia menolak hukum Allah. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bima anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka orang kafir. Gitu ya. Orang kafir, orang zalim, orang fasik. Jadi ciri kekafiran kepada hukum-hukum Islam itu adalah dia menolak. Padahal sejarah sudah membuktikan kepada kita, ketika hukum Islam itu tegak, betul-betul dijalankan dengan benar, maka di sana akan terbangun masyarakat yang sejahtera. Orang kafir sekalipun dilindungi ya, oleh hukum Islam itu. Ya, hari ini nyaris tidak bisa kita melindungi orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena memang tidak tegak hukum Islam itu. Coba kalau hukum Islam ditegakkan, maka ketika ada orang kafir dianiaya tanpa sebab, maka si pelakunya harus ditindak. Kalau misalnya orang kafir itu dibunuh sampai mati tanpa alasan yang dibenarkan, maka si pelakunya pun, si pembunuh itu harus dibunuh juga. Itu disebut hukum qisas. Ya, meskipun yang dibunuhnya orang kafir. Apalagi kalau dibunuhnya orang Islam. Meskipun begitu, dalam hukum Islam itu masih ada jalan untuk tidak sampai terwujudnya hukum qisas itu. Apa? Bayar diat, denda. Jadi si ahli waris yang terbunuh itu memberi maaf kepada pembunuhnya, tapi dia harus bayar denda. Ini pernah kejadian di Saudi Arabia. Ya, ketika ada seorang orang kita, pembantu rumah tangga, membunuh tuannya. Ya. Terlepas dari apa sebabnya, pokoknya dia sudah melakukan pembunuhan, lalu ditangkap oleh pemerintah Saudi dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Tapi kemudian majikannya itu datang kepada pemerintah, jangan sampai dibunuh. Biarkan saya memaafkannya. Tapi dia harus bayar denda. Dendanya kurang lebih 3 atau 4 miliar. Ya. 3 atau 4 miliar. Itu diputuskan oleh negara itu. Dan akhirnya negara membayarkan untuk 1 orang nyawa orang kita yang nyaris dibunuh, dihukum mati. Jadi ketika, apalagi kalau misalnya si ahli warisnya memaafkan, sudahlah, mungkin memang sudah begini jalannya, saya maafkan pembunuhnya, dan kemudian juga saya tidak akan menerima diat darinya. Bisa, gitu ya. Jadi enggak serta-merta setiap pembunuh harus dibunuh, tidak serta-merta begitu. Ketika mencuri misalnya, ya, ketika seseorang mencuri, dicari tahu dulu apa motifnya mencuri. Kalau motifnya kelaparan, maka negara mengganti. Ya, pertama mengganti kerugian orang yang dicuri barangnya, diganti oleh pemerintah. Nih. Lalu si pencurinya bagaimana? Diberikan uang untuk biaya hidupnya. Ada yang mengatakan selama sebulan, ada yang mengatakan selama setahun, agar dia tidak mencuri lagi. Itu hukum Islam. Ya. Jadi enggak serta-merta begitu ada ketangkep pencuri lalu dipotong tangan, enggak. Beda dengan di negara Konoha, ketika ada pencuri karena mungkin udah terlalu banyak bikin kesel orang, akhirnya dibakar. Ya. Padahal yang dicuri ya paling motor gitu ya. Walaupun berasa ya pemiliknya ya. Tapi kemudian karena tidak tegak hukum yang benar dibakar. Saking sudah bencinya. Coba kalau yang menegakkan itu pemerintah dengan hukum yang benar, tidak sampai terjadi peristiwa itu. Paling-paling dipotong tangannya. Gitu. Kalau motifnya
memang mencari lebihan gitu ya. Memang mencuri dengan niat untuk mencari tambahan. Jadi bukan motif-motif kelaparan, bukan motif karena karena kemiskinan dan sebagainya, bukan. Tapi kalau motifnya itu karena kemiskinan, karena tidak punya uang, karena dia harus makan dan sebagainya, maka pemerintah berkewajiban untuk menanggung. Lalu pada zaman Umar bin Khattab ya, pernah kejadian seorang pencuri ditangkap, kemudian ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" "Saya ingin mengobati anak saya yang sakit. Saya tidak punya uang." Maka kemudian oleh Umar diberikan uang untuk berobat anaknya, diberikan makan dari kas negara. Lalu dia bilang sama tetangga-tetangganya, "Sekali lagi orang yang mencuri, kalian yang saya potong tangannya." Gitu. Ya, malah orang lain yang akan dipotong tangannya kalau dia tidak memperhatikan nasib saudaranya ini, gitu ya. Jadi hukum Islam tegak tuh pasti memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Ini gara-gara hukum Islam tidak tegak, Anda lihat sekarang ini Pertamina korupsinya sampai berapa itu? Hampir 1.000 triliun. Tahu nggak 1.000 triliun itu berapa? Nggak tahu ya. Ini kalau dipakai uang 100.000 sampai ke berapa? Tingkat berapa nggak tahu tuh. Kalau dikumpulin duitnya di masjid ini sampai ke lantai berapa entah. 1.000 triliun lebih selama 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, ya. Dan kita disuruh menanggung kerugian itu dengan cara apa? Membeli minyak yang sudah dioplos. Katanya Pertamax, tapi ternyata dicampur sedemikian rupa dengan Pertalite yang dimodif sedemikian rupa lalu dijual. Gitu. Jadi kita yang menanggung orang yang mengambil keuntungan secara tidak halal, kita yang membayar, menanggung kerugian negara. Ya. Karena apa? Karena hukum tidak tegak. Coba kalau hukum Islam tegak, beres itu. Setahun aja hukum Islam ditegakkan, negara ini akan pulih kembali dan kita akan sejahtera hidupnya. Setahun aja, nggak usah lama-lama. Kalau saya diamanahi pemimpin negeri ini, saya melakukan hukum Islam setahun saja, ya, semua akan kebagian, nggak ada yang miskin lagi. Jadi ini gara-gara ragu dengan hukum Islam, ya udah. Dan kita belum masuk pada kategori mukmin kalau begitu. Kalau kita masih ragu dengan bagusnya hukum Islam itu. Maka summa lam yartabu. Dan orang yang ragu itu adalah orang yang akan mudah dihancurkan oleh musuh. Bangsa yang atau masyarakat yang ragu dengan hukum Islam, dengan keimanannya, ragu dengan keimanannya, maka dia akan mudah dihancurkan oleh siapapun. Nggak ada kekuatan. Jadi dulu kekuatan Islam itu adalah pada keyakinannya. Seseorang yang memegang teguh keyakinan, ya, pada dirinya, dia pasti punya kekuatan. Ya, termasuk seperti komunis misalnya. Orang komunis itu karena dia memegang teguh keyakinannya, dia tidak ragu dengan ideologi komunisnya, maka dia bisa menguasai dunia hari ini. Cina lihat, Rusia, begitu juga Amerika, Barat, Eropa. Karena dia yakin dengan ideologi kapitalismenya, dia menguasai dunia. Nah, kita orang Islam ini sejak tahun 1924 dihancurkan, ya, khilafah dihancurkan, maka kemudian terus mengalami penurunan yang dahsyat. Semua negara-negara yang mayoritas muslim dijajah oleh mereka. Kita tidak berdaya. Baru begitu masuki abad 15 mulai ada negara yang merdeka. Tapi masih belum bisa lepas dari hukum
penjajahnya. Seperti kita nih, kita belum bisa lepas dari hukum Belanda, padahal kita sudah merdeka. Ya, walaupun sekarang sudah mulai tuh proses sedikit-sedikit, tapi bukan kembali kepada hukum Islam. Hukumnya apa? Hukum buatan manusia. Maka selama itu masih ada, maka selama itu pula lah negeri ini tidak akan pernah sejahtera. Ya, tidak akan pernah. Kenapa? Karena ragu, gitu ya. Ragu bahwa Islam itu menyelesaikan semua masalah. Ragu bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, sehingga kita terpaksa harus mencuri, membohong, menipu, korupsi dan sebagainya. Karena ragu bahwa Allah itu yang memberikan rezeki kita. Ragu bahwa Allah itulah yang menentukan hidup dan mati kita, gitu. Sehingga kita bergantung kepada sesuatu yang bisa menghidupkan dan mematikan kita. Misalnya bergantung pada bos tempat kita bekerja. Kalau kita kata bos jangan sholat ya, kita terpaksa ikuti itu perintah bos. Kalau enggak kita nggak dapat makan nanti, nggak dapat gaji, gitu ya. Kenapa? Ragu dengan Allah lah pemberi rezeki, bukan si bos, bukan manusia. Allah yang memberi rezeki pada kita, gitu. Jadi tsumma lam yartabu, jangan pernah ragu. Kemudian setelah kita memiliki iman yang tanpa keraguan tadi, maka Allah juga memerintahkan jihad. Berjihadlah kamu dengan keimanan yang teguh itu, dengan keimanan yang diyakini itu. Kalau kita tidak berjihad, tidak memperjuangkan dengan sungguh-sungguh apa yang seharusnya kita tegakkan di dalam kehidupan kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan pertolongannya. Ya. Islam ini dulu pernah sampai lenyap dari bumi Spanyol. Kenapa? Gara-gara umatnya nggak mau berjihad, nggak mau memperjuangkan Islam ini sampai di semua sisi kehidupan, nggak mau, dan melupakan itu. Akhirnya dihancurkan oleh orang-orang kafir Spanyol. Sampai satu orang pun tidak ada orang Islam di sana. Karena begitu ketahuan Islam langsung dibunuh. Ya, atau suruh meninggalkan negeri itu. Banyak peristiwa tragis yang dialami oleh umat Islam ya, ketika dia melupakan jihad, melupakan perjuangan untuk menegakkan Islam itu. Itu kita pun begitu. Kalau kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia kita, sementara musuh sedang mengintai kita saat ini, maka tunggulah mereka akan menguasai kita. Kalau kita bersikap diam, Allah tidak menjamin Islam akan terus ada di negeri ini, nggak dijamin, nggak ada jaminannya. Allah cuma menjamin Islam tetap akan ada di muka bumi ini. Ya, tapi tidak menjamin Indonesia akan terus ada Islam, Malaysia akan terus ada. Enggak ada jaminan itu. Jaminannya Allah tetap menjaga Islam ini ada di muka bumi ini. Itu ya. Jadi tergantung pada masing-masing masyarakatnya, umatnya. Kalau kita bersikap santai, udah nggak mau tahu dengan urusan perjuangan, nggak mau tahu urusan orang lain, ya, maka kita nanti akan dikuasai oleh mereka. Jadi harus ada semangat jihad. Jihad itu untuk apa sih? Untuk menghilangkan fitnah. Itu tujuan jihad itu. Menghilangkan fitnah. Fitnah apa? Selama ini kan kita difitnah terus oleh kehidupan ini, oleh masyarakat dunia. Ya. Dan kalau melihat fase yang sedang berlaku hari ini adalah fase mulkan jabarin. Ya, mulkan jabarin. Artinya kerajaan yang menindas. Jadi kita itu di mana-mana ini dalam keadaan tertindas oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang musyrik. Kita ditindas habis-habisan. Lihat Palestina. Bisa apa kita dengan peristiwa Palestina itu? Nggak bisa ngapa-apa. Cuma doa, cuma mengirimkan bantuan. Tapi secara senjata kita tidak mampu.
Negara-negara Islam yang paling dekat sekalipun tetangganya itu tidak mampu. Mereka asyik dengan urusan dunianya. Maka kemudian satu saat nanti Allah akan berikan pelajaran kepada mereka. Mereka yang tidak mau berjihad itu akan dikuasai oleh orang-orang zalim. Kita pun begitu. Kalau kita tidak mau berjihad, kita akan dikuasai oleh orang-orang zalim. Ya. Jadi kalau dulu Pak Prabowo bilang Indonesia akan lenyap pada tahun 2000 berapa? 2000 berapa? 30 ya. Itu bukannya main-main itu. Indonesia akan lenyap dari peta bumi. Artinya tidak akan ada lagi Indonesia. Yang ada adalah negara-negara kecil. Itu kalau dibiarkan seperti kondisi sekarang ini akan terjadi. Tunggu aja. Kalau kita diam. Ya. Kalau pemerintah tidak mau melakukan sesuatu untuk merubah keadaan ini. Karena lihat aja semua lini kehidupan kita sudah hancur-hancur. Ini gara-gara tidak tegaknya Islam secara benar. Dan diamnya kita. Diamnya kebanyakan umat Islam dari semua persoalan yang terjadi ini. Jadi jihad itu perlu. Hatta la takuna fitnah kata Allah. Sampai tidak ada lagi fitnah yang menghantam umat Islam. Jadi kalau kita diam maka fitnah terus akan menghantam kita. Kita dibabak beluri habis-habisan oleh mereka. Dipermainkan. Jadi kelinci percobaan buat mereka. Hatta la takuna fitnah. Kemudian juga liyuzhirahu 'alad dini kulli. Bahwa kita ini punya kewajiban untuk mengangkat Islam ini setinggi-tingginya, mengalahkan yang lain gitu. Dan itu harus dengan usaha kita, dengan jihad. Ya, nggak bisa kita bersikap santai, diam, ya, tidak mau tahu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini mendapatkan keyakinan yang utuh tentang Islam ini, dan tidak sekedar yakin tapi juga memperjuangkan Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari diri kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian ahlimu. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka mari gunakan kesempatan Ramadan ini untuk betul-betul menempa diri kita agar kita siap meyakini Islam dengan benar tanpa ragu, dan kemudian memperjuangkan Islam ini sampai habis nafas kita. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.